Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Sahabat Pena Samboa Satria Pegunungan. Di pagi hari yang cerah ini, antara cerah dan mendung sebetulnya ya. Saya sebetulnya tidak bisa lama di sini karena ini merupakan tempat yang baru. Saya kembali lagi ke selatan Kabupaten Tasikmalaya dan lokasinya ini tidak jauh dari penelusuran saya sama rekan muda saya Rizman ya, tahun 2017 ya. Saat itu kami ke Sukahayu. Kali ini saya tengah berada di perkebunan karet ya, yang bernama Cilangla. Nah, di belakang saya ya, ini ada bekas gundukan tanah yang konon katanya ini bekas dari gedong tongohnya ya. Jadi sebetulnya gedong tongoh ini sebuah bangunan yang hampir sama seperti di Palahlar gitu ya. Di sana di perkebunan London Under Zuid, jadi sebuah bangunan yang dahulunya itu berada di bukit yang tertinggi di perkebunan ini, yaitu di perkebunan Cilangla ya. Jadi ini bekas gedong tongohnya ya. Nah, kita bisa lihat jadi ada pondasi-pondasi. Nah, ini seperti pecahan genting ya. Perkebunan Cilangla ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan Palahlar juga ya, karena masih di bawah satu perusahaan ya, perusahaan Inggris yang ada di Subang itu ya, pemanukan NCSM London. Jadi ini salah satu perkebunan karet yang dibuka di masa penjajahan Belanda ya, yang ada di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya ya. Selain Palahlar itu perkebunan teh dan karet, lalu juga perkebunan Cilangla Datar Kadaka, lalu Sukahayu yang dulu pernah saya kunjungi ya sama Rizman. Nah, yang menarik dari perkebunan ini ya, alasan saya datang ke perkebunan ini yang pertama ingin melihat jejak masa lalunya yang ternyata sudah hilang ya, sama seperti Palahlar juga. Yang kedua, dalam catatan sejarah yang saya dapat ternyata ada dua tokoh penting yang pernah menjadi penguasa ya, atau juragan kawasa di tempat ini ya. Yang pertama ini menarik sekali, dia itu merupakan teman dekat ya diktator Jerman Adolf Hitler ya, dalam Perang Dunia Kedua ya saat itu. Jadi yang pernah menjadi administrator di perkebunan ini itu adalah teman dekat dari Adolf Hitler yang bernama Walter Hewel. Nah, Walter Hewel ini kalau dalam dokumen yang saya temukan ya, dalam surat kabar berbahasa Belanda, itu merupakan seorang Jerman yang pernah bekerja di Hindia Belanda saat itu ya. Dan sekitar tahun 1929 ya, semula beliau itu ditugaskan di perkebunan Sindang-Sari ya di Subang, lalu kemudian dimutasikan atau dipindahkan ke sini ya, ke perkebunan Cilangla Tasikmalaya ya saat itu ya. Beliau juga selain memimpin menjadi administrator di perkebunan ini ya, karena beliau ini kan sangat setia kepada Hitler itu, beliau juga sangat mendukung organisasi Jerman yang ada di Hindia Belanda saat itu ya, NSB, National Socialist Bund. Itu adalah organisasi Jerman yang ada di Hindia Belanda ya, dan beliau ini yang mengembangkannya ya. Jadi beliau ini pernah bekerja di Sindang-Sari Subang, lalu juga ada yang mengatakan di Neglasari Garut ya, dan juga di tempat ini ya, di perkebunan karet Cilangla. Sebelumnya, jauh sebelum Walter Hewel bekerja di perkebunan Cilangla ya, saat itu juga ada dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda ya, itu sekitar tahun 1908 ya, ketika perkebunan ini juga baru didirikan. Beliau itu W. van Limburg Stirum ya. Nah, kita kenal mungkin ada sosok Gubernur Jenderal yang namanya itu Van Limburg Stirum ya, yang saat itu di Hindia Belanda sedang ramai-ramainya pergerakan nasional yang dipimpin oleh Syarikat Islam ya saat itu. Jadi ada dua tokoh penting ya yang pernah menjadi penguasa di perkebunan ini. Yang pertama, sahabat dekat dari Adolf Hitler yang bernama Walter Hewel ya. Lalu yang satu lagi ada dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ini ya. Oh, ini tehonya. Ini teho, tapi tehonya teho batu ini. Mungkin gedungnya hampir sama seperti gedung karet yang ada di perkebunan Sukahayu mungkin ya. Gedungnya itu masih kokoh ya,
Dan saya berharap mudah-mudahan gedung itu masih terpelihara sampai sekarang. Nah, sekarang kita ada di bawah. Yang menarik di sini saya menemukan pagar tembok ya. Lalu ini ada anak tangga ya. Lalu yang saya duduki ini ternyata sebuah lantai. Ini mungkin sisa dari Gedong Tongo ya. Berarti ini tangga menuju ke atas ya, ke rumah ke Gedong Tongo. Masih mending ini masih ada wujudnya ya. Kalau di Palahlar sendiri itu sudah tidak ada sama sekali. Berarti ini konsepnya seperti Gedong Tongo yang ada di Palahlar ya. Jadi ada anak tangga, lalu di atasnya itu gedongnya ya, seperti itu. Kalau memang ini asli dari peninggalan Gedong Tongo ya, bisa jadi ini dulu sempat diinjak sama Walter Howell ya, sahabat Adolf Hitler. Oke, menarik ya, bisa sampai ke tempat ini ya. Oke, hujan alhamdulillah sudah reda ya. Barusan hujan, jadi kita berlindung terlebih dahulu. Nah, ini agak ke bawah ya dari lokasi yang tadi ya. Jadi ini konon katanya di belakang saya itu bangunan pengolahan karet basahnya. Kita akan coba telusuri ke dalamnya karena sebagian itu masih asli ya. Di bagian atasnya ini masih asli ya. Terus yang menarik tadi waktu singgah di sini ya ketika hujan. Nah, tiang bajanya ini ya ada tulisan yang mana sudah tidak jelas sebetulnya ya. Ini tulisan pabriknya ya. Ini huruf G, lalu ini huruf U, ini T. Jadi ini Butterhof Nunshute. Mungkin pabrik dari Jerman ya, nomor 8 ya, seperti itu. Sengnya katanya masih asli peninggalan Belanda juga ya. Kita bisa barunya itu katanya atap asbesnya itu. Kalau besi-besinya seperti ini ya. Ini peninggalan Belanda, tembok zaman dulu ya. Bak juga. Ini sepertinya baru. Ini mungkin dulunya ada mesin tapi sudah dicabut ya mesinnya. Ini ada beberapa baut. Iya, besi-besinya itu masih asli. Saya jadi ingat ini seperti los di perkebunan teh Ubin Tempo dulu ini. Ya, mungkin saja ini masih bagian dari bangunan pabrik juga ya. Peninggalan zaman dulu juga sangat luar biasa ya. Kita bisa bayangkan dulu ya, Walter Howell ya, sahabat dari Adolf Hitler itu ternyata pernah singgah di sini, pernah menjadi juragan kawasa di sini ya, sempat menginjakan kakinya di sini ya, di pabrik ini ya, seperti itu. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, pada intinya jangan lupakan sejarah. Kalian bisa merasakan bagaimana perjuangan para pendahulu kita dalam mengolah tanah ini ya, meskipun dalam cengkraman penjajah Belanda saat itu. Semoga perkebunan ini dapat membawa kemakmuran juga untuk masyarakatnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.